Bayangkan saja di Jepang itu ada Perdana Menteri Hatoyama tahun 2010. Sekali saja janji politiknya, ya kan, dia dilaksanakan malu mundur. Jokowi ini bukan 66. lebih 100 lebih kata Pak Dijon. Pak Dijon sudah menghitung itu. Sekarang Pak Dijon jadi menteri kok. Nah, makanya itu. Nah, jadi kenapa hari ini Indonesia ini gelap? Itu setelah Prabowo pidato bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya bahwa ini memang hasil manipulasi. Jadi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Habib Umar, Bang Egy, Bung Ajam Khan, Ibu Desi yang cantik. Ya. Meskipun Indonesia ini gelap, ya sebagaimana kacamata saya ini gelap. Tapi ini kacamata min loh, jangan main-main nih. Jadi min 5, Jadi, malah terang saya. Karena apa? Kata Luhut, yang gelap itu kamu. Si Luhut yang gelap. Nah, Luhut ini ya kan. Jadi meskipun ini gelap Habib, tapi saya melihat memang Jokowi itu kalau kita lihat awal-awal itu aura kegelapan. Aura kegelapan. Aura. Saya 2012 itu ketemu pertama masih wali kota. Dari Solo ke Jakarta mau gubernur. Saya berharapan begini. Kalau seandainya Muslim Arbi ini mengharapkan jabatan dan duit, ya mepet aja sama dia. Selesai. Tapi kenapa sampai hari ini tidak? Bahkan terus menerus melakukan perlawanan. Jadi saya sudah melihat ini manusia ini sumber kegelapan. Jadi nggak salah juga kalau dibacakan ayat Fir'aun tadi. Karena antum merasa tertindas. Iya. Jadi ini Fir'aun apa? Fir'aun Jawa. Fir'aun Jawa. Jangan Jawa terlalu besar. Fir'aun Solo. Ah iya, maaf kepada orang Jawa. Orang Solo. Bukan Surabaya. Karena asal dari Solo. Ya, asal Solo. Nggak Fir'aun salah itu. Solo. Kalau yang di Quran Fir'aun dari Mesir. Nah, kalau Fir'aun Mesir. Tapi Fir'aun Mesir nggak ngangkat anaknya menjadi pengganti Fir'aun. Nggak pernah ada utang luar negeri. Ya, jadi saya melihat kegelapan itu adalah kenapa hutang hari ini hanya diakui 8.000 triliun, padahal sekitar 20.000 lebih. 19 Ya kan? Dan ini menjadi beban sehingga Presiden Prabowo melakukan efisiensi. Pada saat dia melakukan efisiensi, tetapi di sisi lain kabinetnya itu apa gemoy 100 lebih. 100 lebih, kerjanya apa nggak jelas, ya kan? Nah, sementara ini rasional aja, kegelapan di bidang ekonomi, ya kan? Hutang luar negeri membengkak, pendapatan dalam negeri minus, defisit, ya kan? Justru banyak impor. Justru impor melanda kita, ya kan? Kemudian kehidupan yang susah, harga-harga barang lain sebagainya. Pajak, ini kegelapan. Jadi terlepas dari itu semua, saya mengapresiasi pendapat Habib tentang gerakan mahasiswa tadi itu, karena bagaimanapun mereka itu adalah pelanjut generasi masa depan. Regenerasi. Dan jangan lupa Habib ini punya Gentari. Nah, Habib kan gerakan rakyat cinta negeri. Iya, Gentari. Generasi cinta Tapi negeri. Gentari nggak kelihatan jadi gentar. Jadi dalam hal ini, jadi kegelapan itu saya melihat bahwa ini manusianya aura negatif. Aura negatif. Apa? Ketika dari Solo itu sudah punya masalah. Hari ini saya ngomong di Ermol. Saya mengatakan bahwa dia juga korupsi juga dalam pendidikan. Penjualan hotel Muliawan itu sudah dilaporkan oleh masyarakat Solo ke KPK. Tapi nggak diproses. Nggak diusut. Nah, tiba-tiba di Solo dia angkat anaknya jadi wali kota. Dugaan saya anaknya ini menghapus kasusnya. Satu, Bukti-buktinya. bukti-buktinya. Yang kedua, ketika dia ke Jakarta kan dibawa oleh Prabowo dan diantara JK. Kemudian minta duit ke Hasim ngaku tuh. Jadi di otaknya dia itu kemarin beredar tuh di WA Group ada buku Karl Marx, Das Kapital. Tapi di itu menjadi endasmu kapital. Ini. Jadi di otaknya otak duit. Makanya nempelnya dia sama Aguan.
nempelnya dia sama konglomerat, ya kan? Oligarki. Oligarki, ya kan? Nah, padahal negeri ini tidak cukup diselesaikan dengan duit. Bagaimana seorang Jokowi tukang bohong, tukang tipu, ya kan? Apa mobil SMK? Contoh, mobil SMK itu jalan-jalan nipu. 100. Udah 6.000 yang pesan. Nah, mana? Yang kedua, itu tadi IKN, ya kan? IKN 200 apa nama investor? Bohong. Bohong semuanya. Bayangkan saja di Jepang itu ada Perdana Menteri Hatoyama di tahun 2010. Sekali saja janji politiknya, ya kan? Dia dilaksanakan malu mundur. Jokowi ini bukan satu, 66. lebih 100 lebih kata Pak Dijon. Pak Dijon sudah menghitung itu. Sekarang Pak Dijon jadi menteri kok. Nah, makanya itu. Nah, jadi kenapa hari ini Indonesia ini gelap? Itu setelah Prabowo pidato bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya Bahwa ini memang hasil manipulasi. jadi bohong MK. MK bohong. Tidak ada cawe-cawe. Siapa bilang saya cowok-cowok? Tidak ada Dia akui sama dia akui. Kalau tidak ada transfer, si Gibran anak siapa? Nah, anak tetangga. Kayak itu. Jadi menurut saya itu makanya saya mendorong baik mahasiswa, ya kan, para kalangan masyarakat yang sadar, ya kan, terutama sekali kita minta KPK segera menangkap mengadili Jokowi. Kenapa? Pertanyaannya udah tahu lah, KPK-nya nggak mau. Kalau KPK nggak mau, kita bubarin aja. KPK itu dibentuk oleh rakyat. Jadi kalau KPK tidak mau melaksanakan kehendak rakyat, itu kan bukan undang-undang kan? KPK itu lahir dari reformasi 98, ya kan? Jadi kalau KPK tidak mau, kita rame-rame datang bubarin KPK. Saya punya ide, Nah. bagaimana nginep di KPK? Nah, itu dia. Jadi kita minta teman-teman PDIP terutama karena segennya sekarang ketahan. Kita bela Hasto. Ya, kita bela Hasto. Karena jelas-jelas pernyataan Magdi Ismail, ya kan, kuasa hukumnya itu bahwa buktinya belum cukup. Ditahan pula. Berarti bukan persoalan hukum, ini persoalan politik. Kebetulan KPK itu dibentuk oleh Jokowi yang undang-undangnya salah. Itu loh. Jadi Presiden Prabowo. Prabowo dan DPR 2004-2009. Jadi sekali lagi, salah satu di antaranya kalau KPK tidak mau mengadili Jokowi, Aguan, ya kan, Antoni Salim dalam kasus PSN PIK 2, ya kita rame-rame, kita yang bentuk itu KPK, kita bubarin itu KPK, ya kan, supaya apa? Kita minta Prabowo susun ulang. Itulah. Bikin susunan ya, kalau nggak Prabowo nggak mau, ya kita rame-rame dulu kita DPR. Kenapa? Kita berhentikan Prabowo. Kenapa namanya? Itu suara rakyat kok. Dia sendiri mengakui bahwa presiden itu kan dibantu oleh Jokowi. Ya kan? Artinya bahwa inilah kesalahan yang paling fatal ketika dia presiden menggunakan instrumen kekuasaan, TNI, kepolisian, bahkan gubernur, para menteri, kemudian uang. Saya ingat Antoni Budiawan di depan sidang MK, dia mengatakan penggunaan bansos menyimpang. 509 T. Ya, ini diantaranya. 560 ya? Iya, penggunaan bansos. Ya, bagi-bagi uang. Dan kemudian rapat di DPR antara Kementerian Sosial, Risma marah. Beda ya pendapat. Iya, Risma bilang 79. hanya 80 T. Anggaran keluar 400, kemana sisanya itu? Nah, ini artinya bahwa ini loh gelap itu, diantaranya itu. Oleh sebab itu, kalau memang Indonesia terang, maka langkah Presiden Prabowo itu segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan jadi musuh rakyat lagi, ya kan? Kemudian merombak, memecat Panglima, memecat Kapolri, ya kan? Kemudian membekukan KPK. Itu loh. Itu saran dari rakyat. Ya kalau nggak mau ya sudah. Tinggal rakyat bergerak. Kan sudah. Jadi, Habib, para teman-teman, para pemirsa Indonesia cantik, kita ini masih orang waras. Kita nggak mau ikuti pikiran-pikiran yang tolol itu. Blow on, kata Rocky Gerung. Dungu. Kalau blow on kata saya. Ya, blow on. Kita nggak mau jadi bangsa blow on. Meskipun elit-elit kita itu adalah menganut blow onisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.